1 juta nyawa meninggal sia-sia, atau setara dengan populasi orang asli Qatar. Pada 6 April 1994, orang nomor 1 di Rwanda sejak tahun 1973 bernama Juvenal Habyarimana baru saja selesai dalam rapat multilateral di Tanzania. Dia baru saja membahas masalah terkait perseteruan Hutu dan Tutsi yang berlangsung cukup lama di Burundi maupun di Rwanda atas inisiasi dari Perancis. Rwanda dulunya merupakan kerajaan kecil dengan suku Tutsi sebagai suku yang memimpin. Ketika Jerman menjajah di Rwanda, kemudian disusul Belgia, suku Tutsi semakin berjaya. Mereka adalah suku bangsawan yang mendominasi beberapa aspek mulai dari hukum, agama, politik, pendidikan, dan keamanan. Masalah Tutsi dan Hutu belum berakhir, meski Rwanda sudah merdeka dari koloni Eropa. Kedatangan Juvenal Habyarimana di Tanzania pada tanggal 6 April 1994 adalah upayanya untuk menyatukan Hutu dan Tutsi. Bukannya menyelesaikan masalah terbesar lainnya justru muncul. Habyarimana tidak sadar bahwa pertemuan itu adalah pertemuan terakhirnya. Ketika dalam perjalanannya di dalam sebuah pesawat, terjadi penembakan yang turut menewaskan dirinya bersama Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira yang sama-sama dari suku Hutu. Penembakan itu disinyalir sebagai bentuk protes atas kebijakan Habyarimana yang ingin membagikan kekuasaannya kepada suku lain, Tutsi dan Twa, supaya lebih merata dan adil melalui piagam Arusha. Arusha merupakan salah satu wilayah di Tanzania. Memang suku Hutu adalah mayoritas di Rwanda dengan persentase 85%, sedangkan suku Tutsi hanya 14%, sementara Twa hanya 1% saja. Warga Hutu diprovokasi oleh kelompok militan untuk menolak kebijakan Habyarimana dan malah menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa meski tujuannya sedikit mulia. Tapi masalah rasial di Hutu maupun Tutsi ini sangatlah kompleks. Ditambah lagi masalah sumber daya alam atau pangan yang menipis, sementara jumlah populasi semakin membengkak. Belum lagi masalah kelangkaan air, pendidikan yang tidak merata, dan lebih penting dari itu adalah kebencian antar suku, baik Hutu maupun Tutsi sudah menanam benih-benih kebencian sejak dulu. Mulanya di abad ke-19, suku Tutsi mendominasi kekayaan kerajaan. Semua lahan dan semua sumber alam di atas lahan dimiliki oleh monarki absolut dari suku Tutsi. Suku-suku Tutsi diperlakukan istimewa. Hanya dari mereka yang berhak untuk ikut pelatihan militer, mendapatkan pendidikan layak, dan meraih posisi penting di kerajaan. Sementara suku Hutu dianggap terbelakang, tidak berpendidikan, dan miskin. Mereka disediakan sekolah, tapi sekolahnya sangat jelek, tidak bisa dibandingkan dengan sekolah milik Tutsi. Pun untuk bisa menjadi pastor atau penceramah, semuanya harus dari suku Tutsi. Lalu, bagaimana dengan suku Hutu yang memang kaya? Suku Hutu yang kaya dijadikan ketua wilayah dan dipaksa murtad menjadi suku Tutsi melalui ritual bernama Kui Huturu. Sedangkan suku Tutsi yang menikah dengan warga Hutu, maka otomatis menjadi Hutu dan harus merelakan semua harta kekayaannya alias dipaksa miskin dan tidak mendapatkan haknya. Lucunya, mereka yang memiliki tinggi 175 cm secara otomatis menjadi bagian dari suku Tutsi. Intinya, suku Tutsi selalu ingin superior di segala bidang. Mereka menanamkan doktrin itu kepada anak cucu mereka, bahkan mereka selalu bilang bahwa pencipta mereka adalah orang Tutsi, meski mereka beragama Nasrani. Dominasi Tutsi berlangsung cukup lama, sampai pada tahun 1957. Kelompok intelektual Hutu mengumpulkan massa dan menganggap Tutsi sebagai penjajah, tak jauh berbeda dengan Barat. Pada tahun 1963, suku Hutu melakukan perlawanan terhadap orang-orang Tutsi, di mana 130.000 nyawa melayang dari suku Tutsi. Tapi ini belum apa-apa dengan kejadian pembantaian beberapa tahun kemudian. Akhirnya, lebih dari 50.000 orang Tutsi pun melarikan diri ke Burundi. Rwanda pun dipimpin oleh suku Hutu setelah sekian lama di bawah ketiak Tutsi.
Kembali ke peristiwa penembakan pesawat yang ditumpangi Habyarimana pada tanggal 6 April 1994. Kelompok militan segera melakukan blokade menghadang warga dari suku Tutsi maupun dari Hutu yang pro terhadap kebijakan Habyarimana. Hal ini buntut dari kediktatoran Habyarimana selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Rwanda. Ia bahkan mengangkat keluarga saudara-saudaranya untuk menduduki kursi pemerintahan. Habyarimana hanya mengizinkan satu partai saja, partai berasaskan suku Hutu. Sementara dalam piagam Arusha yang akan diterapkan, Habyarimana akan melonggarkan partai-partai lainnya supaya ikut berperan dalam kontestasi demokrasi, termasuk partai dari suku Tutsi. Mungkin ini juga sebagai salah satu cara agar Habyarimana tidak bisa bertahan lebih lama dengan terlihat lebih demokratis. Pembantaian dimulai oleh kelompok militan yang bersenjatakan ala militer. Warga biasa dari suku Hutu yang anti terhadap kebijakan Habyarimana membekali diri dengan parang, pedang, pisau dapur, gergaji mesin, palu, batu, dan benda-benda tajam lainnya. Tak peduli saudara, teman, tetangga, atau pacar, siapa saja dari suku Tutsi dibantai habis-habisan. Kemudian pada tanggal 7 April 1994, Agathe Uwilingiyimana, Perdana Menteri perempuan pertama di Rwanda, ikut menjadi korban pembantaian. Agathe dibunuh bersama para pengawalnya dan pasukan khusus Belgia juga turut jadi korban. Kondisi sosial, politik, keamanan semakin runyam. Pasukan dari Belgia bahkan dari Rwanda berusaha menyelamatkan diri sebelum konflik semakin pelik. 600 pasukan RPF, Rwanda Patriotic Front, kelompok militer dari pemerintah keluar dari markas berusaha meredamkan konflik. Namun apa daya, mereka kurang berani menghadapi kelompok Interahamwe, sebuah kelompok paramiliter anti-Tutsi. Interahamwe terus menyulut api propaganda agar warga Hutu membunuh semua warga dari Tutsi tanpa sisa karena dianggap mengancam keberlangsungan suku Hutu. Tapi ada yang mengatakan bahwa RPF juga terlibat dalam pembantaian. Seorang anak menangis di sudut rumahnya. Ia melihat ayah dan ibunya dipenggal. Darah bercucuran di sepanjang rumah. Setelah selesai membantai, rumah itu dibakar. Suku Hutu mengetok pintu rumah warga satu persatu. Mereka tahu siapa saja dari suku Tutsi dan siapa yang bukan. Apalagi dalam kartu identitas mereka menautkan jenis suku untuk membedakan mana Hutu dan mana Tutsi. Padahal kalau dilihat mereka sama-sama berkulit hitam dan tinggal di Afrika. Hanya saja sejarah kasta sosial yang membedakannya karena di peradaban era kolonial, Tutsi merupakan kasta tertinggi sementara Hutu sebaliknya. Entah setan apa yang merasuki warga Hutu dari suku Hutu. Keadaan semakin carut-marut. Mereka seolah ingin balas dendam atas ketidakadilan suku Tutsi di masa lampau. Itu baru hari pertama. Korban jiwa yang berjatuhan semakin bertambah banyak saja. 5 hari sejak pembantaian terjadi, sudah 20.000 korban jiwa melayang tergeletak di beberapa jalan. Mereka dianggap seperti binatang saja. Jalan raya menjadi tempat penjagalan. Wartawan asing sudah tidak mampu lagi untuk meliput berita karena takut ikut dibantai, sehingga siaran netral dari internasional tidak dapat menggambarkan kerusuhan secara langsung dan secara pasti di Rwanda. Lagi pula, siapa yang mau merekam pembantaian secara live? Propaganda terus disulut oleh Interahamwe. Sistem radio genosidal dibuat untuk melacak keberadaan suku Tutsi yang bersembunyi. Warga suku Tutsi berpikir, mungkin mereka akan selamat jika bersembunyi di tempat suci semacam gereja. Namun naas, semua jemaah yang bersembunyi di gereja tetap dibantai tak menyisakan satu orang pun. Darah membasahi lantai gereja. Pasukan Interahamwe hanya tertawa lebar sambil mengatakan, kecoa Tutsi pantas mendapatkan perlakuan brutal. Ada kisah mengharukan di sela-sela pembantaian itu. Seorang manajer hotel di pusat kota menjadikan hotelnya sebagai pelarian sementara bagi warga Tutsi. Si manajer bernama Paul merupakan warga Hutu, sementara istrinya Tatiana seorang warga Tutsi. Mereka menjadikan hotel sebagai tempat berlindung sementara dari pembantaian. Tadinya banyak suku Tutsi mulai berdatangan setelah tahu gereja bukan tempat aman. Paul merasa khawatir jika persembunyiannya terendus oleh militan Hutu.
Mulanya mereka betul aman, tapi Interahamwe memiliki intel di mana-mana. Keberadaan hotel pun sudah tidak kondusif lagi. Mereka harus secepatnya meninggalkan Rwanda. Menetap di hotel tapi mati, atau keluar dari hotel yang sama-sama beresiko mati, tapi ada kemungkinan hidup jika tidak ketahuan. Paul akhirnya menyelamatkan ribuan pelarian Tutsi dari kejaran biadab suku Hutu ekstrim setelah melakukan berbagai upaya negosiasi dan menyuap seorang petinggi jenderal. Kembali ke memori pembantaian. Ada sebuah kisah seorang ibu yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Ada juga seorang anak yang kehilangan ayah dan ibunya. Seorang pemuda yang cacat permanen dan juga para wanita trauma akibat diperkosa. 250.000 dari mereka yang tersisa berjalan kaki naik turun gunung meninggalkan Rwanda di akhir April 1994. Entah apa yang ada di pikiran warga Tutsi yang tak tahu politik sedikit pun. Mereka hanya ingin hidup. Itulah satu-satunya mimpi dari suku Tutsi yang berhasil kabur dari penjagalan. Mereka tak ingin berakhir seperti hewan yang dijagal dengan sadis bak sapi di hari kurban. Ada yang mengatakan bahwa pembantaian merupakan konspirasi dari RPF, Rwanda Patriotic Front, yang mana dari dulu ingin melengsarkan Juvenal Habyarimana karena sudah berkuasa cukup lama dan terlalu pro terhadap suku Tutsi. Meskipun Habyarimana seorang Hutu, tapi apakah harus mengorbankan nyawa tak berdosa? Hari demi hari pada sepanjang April 1994 merupakan hari terkelam dalam ingatan warga Rwanda. Setiap hari ada saja warga yang dibantai. Mayat-mayat semakin berbau busuk, sebusuk hati si pembantai. April 1994 adalah April Mop paling mengerikan sepanjang sejarah modern. 100 tahun berlalu. 100 hari berlalu. Total ada 800 korban jiwa melayang. Diduga lebih. Diperkirakan ada 1 juta nyawa meninggal sia-sia, atau setara dengan populasi orang asli Qatar. Tak hanya dari suku Tutsi, suku Hutu yang moderat pun turut jadi korban kebangkisan. Suku Hutu moderat ini hanyalah ingin hidup damai, berdampingan dengan suku Tutsi, namun mereka dipaksa untuk bersikap ekstrim. Jika tidak ekstrim, mereka sendiri yang dibunuh. Akhirnya, mereka memilih membunuh daripada dibunuh. 5 anggota permanen Dewan Keamanan PBB, Cina, Prancis, Amerika Serikat, United Kingdom, dan Rusia, gagal menghentikan pembantaian. Negara-negara besar tersebut mungkin kurang tertarik dengan Rwanda karena di sana minim sumber daya alam dan posisinya tidak begitu strategis, tidak seperti negara-negara petrodolar di Timur Tengah.